Ada kisah katanya perahunya Nabi Nuh, mohon maaf, saya nggak tahu kebenaran kisah ini, tapi ada pembelajaran yang kita mau ambil. Jadi insyaallah wallahu a'lam gitu ya. Saudaraku sekalian, kabarnya ada orang yang ngeledek Nabi Nuh nggak cukup dengan omongan. Mereka kemudian ada satu orang dimulai oleh satu orang, dia kemudian masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh, mohon maaf, diberakin perahunya Nabi Nuh. Diikutin kemudian orang ini. Nah ini ya, seremnya kalau jadi orang yang diikutin. Itu kalau kita kemudian, kalau orang tersebut kemudian melakukan kebaikan yang diikutin orang banyak sih alhamdulillah. Tapi kalau kemudian melakukan satu keburukan yang diikutin sama banyak orang, nih jadinya jadi dosa jamaah. Gitu kan ya? Kalau pahala jamaah sih alhamdulillah, kebaikan jamaah alhamdulillah, tapi maksiat jamaah apa enaknya gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, orang sekampungnya Nabi Nuh semuanya kalau buang air di situ. Nabi Nuh mau beresin nih, finishing kapalnya nih, karena memang udah mau jadi gitu ya. Nabi Nuh pas lihat, waduh, udah nggak jadi deh. Ya Allah, sedih hati Nabi Nuh. Gimana nih ya Allah, nggak bisa ngerjain nih kapalnya. Ya udah dah, saya istirahat dulu aja dah. Apa gimana kayak gitu ya? Barangkali mungkin ada turun hujan, bersihin, atau misalnya kena panas matahari jadi kering apa gimana gitu. Dah, tinggalin dulu sama Nabi Nuh. Subhanallah, Allah tuh ketika ngasih solusi, teman-teman saudaraku sekalian, seringkali di luar nalar manusia, di luar jalan pikir kita gitu. Nggak seberapa lama dari ketika banyak itu, ada orang yang kakinya pincang tapi mau ikut-ikutan kayak gitu juga. Naiklah dia ke atas perahunya Nabi Nuh dengan tertati-tati, kemudian dia buang hajat juga di situ. Udahlah pincang, mau ikutin buang hajat. Kebayang gak sih? Masya Allah, luar biasa ya. Kedurhakaan, kedengkian, itu luar biasa ketika ada dalam hati seseorang gitu. Kalau mau berbuat kebaikan sampai maksa-maksain diri, pincang-pincang, masih seneng. Tapi ini mau berbuat kemaksiatan gitu, cuma biar seneng aja kalau orang-orang pada cerita, iya gue juga gitu kali ya. Dia kemudian maksain diri, pincang-pincang, naik ke atas perahunya Nabi Nuh, kemudian buang hajat. Saat habis selesai dia buang hajat di situ, dia mau naik, mau inian, ternyata jatuh, kakinya terpleset, ngejatuhin kotoran-kotoran di situ. Jatuhnya, plesetnya di tempatnya orang, mohon maaf, kotorannya manusia ini. Tapi subhanallahnya begitu diri, kemudian kakinya baik. Seru bener ya. Iya. Jadi dia bilang, wah, ini berkah nih ternyata nih. Ini nih ternyata bisa bikin kesembuhan nih. Akhirnya dia kemudian naik dari atas perahu tersebut, dia nyampein ke kaumnya. Tahu nggak? Sekarang gue udah bisa lari. Sekarang saya udah bisa jalan. Nih sembuh nih. Dia bilang, kenapa kamu bisa sembuh? Tuh gara-gara, dia cerita kayak begitu, berbondong-bondong orang untuk ngambil kotoran mereka di atas perahu tersebut. Yang lagi sakit-sakit perut ditaruhin di perut. Makanya jangan dibayang-bayangin, segala-gala ya dibayangin. Apakah mereka sembuh? Enggak juga, gitu ya. Saudariku sekalian, sampai kemudian bersih lagi tuh perahunya Nabi Nuh. Jadi mereka yang ngotorin, mereka juga yang bersih. Udah biarin aja. Kadang-kadang yang kita kira buruk buat kita, ternyata itu adalah baik buat kita.